Madura United bermain imbang lawan Borneo FC 2-2 di Stadion Manahan Solo pada hari Selasa 14 Desember 2021. Tambahan 1 poin itu membuat tim yang berjuluk Laskar Sampai Kerap ini masuk 10 besar dengan raihan 21 poin. Sepasang gol Madura United tercipta dari aksi Kadek Raditya Maheswara dan Slamet Nur Cahyo. Sedangkan gol penyeimbang dicetak oleh Terence Mohiri dan Francisco Torres. Laga tersebut sekaligus menutup perjalanan Madura United di seri ketiga BRI Liga 1 2021 dalam arahan pelatih anyar Fabio Lefundes yang baru menangani sejak lawan Persebaya Surabaya hingga Borneo FC. Selama di bawah arahan Fabio, Madura United mengalami peningkatan signifikan. Sepanjang 6 laga seri ketiga, Madura United bisa menyerangkan sebanyak 7 gol, bahkan terbilang sulit dibobol dengan hanya kemasukan 4 gol dan catatkan 2 kali laga clean sheet. Berbeda dengan 2 seri sebelumnya, gawang Madura United kebobolan sebanyak 15 gol dari 11 pertandingan. Pelatih Madura United Fabio Lefundes sejatinya menargetkan lebih banyak poin, terutama saat kehilangan poin atas Persebaya Surabaya dan Persib Bandung. Selain itu, Fabio masih kurang puas dengan posisi Madura United yang berada di 10 besar. Menjelang beberapa hari sebelum akhir tahun, realisasi pendapatan asli daerah atau APBD belum mencapai target. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, target PAD mengalami penurunan yang cukup drastis, yakni mencapai 31 miliar rupiah. Hanya saja penurunan target dari tahun sebelumnya tidak menjadi acuan pencapaian target. Realitas di lapangan, realisasi target PAD di 4 organisasi perangkat daerah atau OPD belum tercapai. Bahkan hingga penghujung akhir tahun 2021, realisasi capaian target masih berada di bawah 70%. Sementara di Kabupaten Sampang, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD mengalami penurunan. Kondisi itu cukup berpengaruh terhadap sektor PAD, termasuk adanya penurunan transfer umum sebesar 7%. Bahkan penurunan pendapatan sektor pajak yang sebelumnya turun 30%. Sedangkan penurunan terbesar ada pada pajak penerangan jalan. Dana yang seharusnya masuk sebesar 18 miliar rupiah turun menjadi 12 miliar rupiah. Menurut Bupati Sampang Slamet Junaidi, penurunan sudah diprediksi dan dihitung sejak 6 bulan sebelumnya, berdasarkan potensi real dengan mempertimbangkan capaian target selama semester 1 tahun anggaran 2021. Bahkan tahun ini pemerintah merealisasikan program penguatan ekonomi daerah, salah satunya dengan melakukan pemberdayaan ekonomi mikro kecil menengah atau industri kecil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara di Kabupaten Pamekasan, kondisi pandemi COVID-19 cukup mempengaruhi pencapaian PAD. Capaian PAD di Kabupaten Pamekasan masih 178 miliar rupiah dari target 206 miliar rupiah atau hanya mencapai 86% dari target. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan, Sahrul Munir, salah satu yang tidak mencapai target yaitu di sektor pajak bumi dan bangunan lantaran pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan daya bayar masyarakat terbatas. Di Kabupaten Sumeneb mengalami hal yang sama. Realisasi penerimaan PAD belum sesuai ketentuan, hanya mencapai 82,60% dari target. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumeneb, Rudi Yulianto, melalui Kasubit Penagihan dan Layanan Keberatan Ahmad Afifi. Menurutnya, salah satu faktor yang mengakibatkan belum tercapainya target PAD akibat pandemi COVID-19. Pandemi tersebut cukup memukul berbagai bidang atau sektor PAD, seperti bidang retribusi wisata dan lainnya. Namun, meski demikian, kesempatan untuk memenuhi target masih lebar, sebab input data saat ini belum menyeluruh, sehingga capaian masih tidak sesuai target. Namun, meski demikian, kesempatan untuk memenuhi target masih lebar, sebab input data saat ini belum menyeluruh, sehingga capaian masih tidak sesuai target.
Fullback muda Samuel Simanjuntak tidak akan memperkuat Madura United untuk putaran kedua BRI Liga 1 2021. Bahkan dia telah memberikan ucapan perpisahan dengan tim yang berjuluk Laskar Sampai Kerap itu. Bek yang pernah berkostum timnas Indonesia Junior itu menyampaikan memiliki kenangan manis, pengalaman dan juga kesempatan berkompetisi di Liga 1. Samuel bergabung dengan Madura United sejak musim 2020. Pada musim pertamanya dia belum mendapatkan kesempatan berlaga di Liga 1. Baru kemudian di musim kedua, Samuel bermain sebanyak 6 pertandingan, namun tidak bisa menyumbang gol ataupun assist. Sebelumnya, dua pemain lokal telah berpisah dengan Madura United, ialah Sansan Husaini Fauzi dan Alvin Tua Salamoni. Bersama Madura United, Sansan tidak bisa membuktikan tajinya sebagai target man. Dari kesempatan bermain 6 laga, dia tidak bisa mencetak sebiji gol pun atau menyumbang assist. Sementara Alvin baru berkontribusi 1 gol dari 11 pertandingan. Kini Alvin dan Sansan berlabuh ke tim Liga 2 2021. Bencana alam erupsi Gunung Merapi mengundang aksi sosial dari berbagai pihak, termasuk salah satunya dari PSHT Cabang Pamekasan. Kelompok pesilat ini menggelar penggalangan dana bagi korban terdampak erupsi Gunung Merapi di Lumajang, Jawa Timur. Penggalangan dana ini digelar di sekitar lampu merah, perempatan Perpusda Pamekasan Jalan Joko Tole, dengan menyasar donasi dari pengendara yang melintas. Uniknya, para penggalang dana menggunakan baju seragam pencaksilat yang sering digunakan untuk latihan maupun berkompetisi. Selain itu, Ikatan Keluarga Madura atau IKAMA Provinsi Jayapura juga melakukan aksi sosial galang dana untuk korban erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Tidak sebatas menggalang dana, mereka juga membuka open donasi yang akan disatukan hasilnya dengan galang dana peduli Semeru. IKAMA tidak bergerak sendirian. Paguyuban tersebut melakukannya dengan 4 komunitas pemuda Madura di Jayapura, seperti halnya Kacong Jayapura, Asosiasi Pangkas Rambut Jayapura, Kacong Pangkas, dan Madura Jaya. Supporter Madura United juga tidak mau ketinggalan. Komunitas supporter yang bernama Kacong Mania Sumeneb melakukan aksi galang dana. Mereka melakukannya bersama komunitas supporter lainnya di kabupaten paling ujung timur Pulau Madura itu, ialah bersama Bonek Liar Sumeneb, pendukung Persebaya Surabaya, Viking Sumeneb, pendukung Persib Bandung, dan Ultras Garuda Semadura, pendukung tim nasional Indonesia. Tim KMAVIS TV mengabarkan.